Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana afdhalas syuhur wa fataha fihi abwabal jinan wa a'addaha likulli mu'minin syakur wa aghlaqa fihi abwaban nirani an kulli mu'min wa hayya'aha likulli musyrikin kafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila mamarril ayyami wad duhur. Amma ba'd, wa ba'da tahiyya yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan para habaib, para masyayikh, ru'asa idarah ta'miriyah Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi, wa akhussu bidzikri guru kita Sayyidil Habib Mahdi Hasan Al-Haddar beserta seluruh jajaran pengurus yayasan dan pengurus takmir Masjid Agung Baitur Rahman. Mudah-mudahan beliau masih diberi kesehatan panjang umur sehingga terus mampu membimbing kita semua menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Para hadirin, para hadirat, para mu'takifin, mu'takifat, para qaimin, qaimat, semua yang hadir mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang selalu mengikuti syariat beliau. Mudah-mudahan kita semua masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu, melihat wajah Rasulullah kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua memasuki malam 27 bulan Ramadan. Kita berada pada layalil witr, malam-malam witir. Mudah-mudahan semuanya yang telah bermujahadah, berupaya mengisi Ramadan kita fi hadhihi sanah, walaupun dalam suasana belum selesainya ujian pandemi COVID-19 yang melanda kita semua. Mudah-mudahan yang telah ihya'u layali Ramadan dari malam pertama yang dilaksanakan di masjid-masjid atau di rumah-rumah masing-masing, utamanya setelah tanggal 21 hingga pada malam hari ini, bersama-sama kita menghidupkan malam-malam Ramadan di masjid fi khairi biqa'in ala wajhil ard, di tempat yang paling mulia di muka bumi, di Masjid Agung yang kita cintai bersama. Mudah-mudahan semua
mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga ibadah yang kita laksanakan mendapatkan keutamaan yang khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Sehingga dengan Lailatul Qadar tersebut kita semua menjadi orang-orang yang salamun hiya hatta matla'il fajr, orang-orang yang damai mendamaikan, tentram menentramkan, sejuk menyejukkan, bukan hanya ila tulu'il fajri fi lailatihi, bukan hanya sampai keluarnya fajar pada malam turunnya Lailatul Qadar, tetapi sampai berakhirnya fajar kehidupan kita di dunia. Amin Allahumma. Mudah-mudahan semua yang telah qiyam dan siam dan menyempurnakan hingga penghujung Ramadan, insya Allah kegiatan untuk mengincar mencari Lailatul Qadar ini masih akan dilaksanakan satu kali lagi pada malam tanggal 29. Mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang telah bermujahadah, berupaya dari awal melaksanakan qiyam dan siam semata-mata ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah, dasarnya keimanan kepada Allah, dosa-dosanya semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana wa fi riwayatin man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dalam riwayat yang lain barang siapa yang qiyam di bulan Ramadan, mendirikan salat, menghidupkan malam-malam Ramadan bi qiyamil a'mal as-salihah, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Persoalannya, kita yang telah berusaha untuk menghiasi bulan yang mulia ini dengan siam, qiyam dan amal salihah yang lain, sama-sama tidak tahu apakah siam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Apakah qiyam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Yang apabila diterima, dosa-dosa kita akan diampuni. Allahumma. Seorang ulama besar pada zamannya, Sayyidina Ibrahim bin Adham, pernah ditanya, hal ya'riful abdu idza shoma ramadhana aqbila saumuhu am rudda. Apakah seseorang itu bisa tahu kalau dia sudah berpuasa di bulan Ramadan, menjalankan serangkaian ibadah di bulan Ramadan, apakah ibadah Ramadannya diterima atau tidak? Napa wonten tiyang sing saged ngertos menawi sampun siam Ramadan niku kinten-kinten siami dipunterami kalian Allah napa mboten? Niku tanglet tang Ibrahim bin Adham. Dak remas sekirana oning kula ben ajunan siapa sebulan Ramadan nika pasana etrema napa punten. Ibrahim bin Adham menjawab, la nasifu bidalik. Kula boten saged komentar urusan niku. Sebab diterima napa mboten ibadah kula lan panjenengan niku urusane Gusti. Sing penting kula lan panjenengan upaya bagaimana ihya layali Ramadan bil qiyam.
menghidupkan malam-malam Ramadan dengan memperbanyak bikasratis sujud wa kasratis shalah. Di siang Ramadan kita berpuasa, yang puasanya tidak hanya sekedar menahan diri anil mufattirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, min aklin wa syurbin wa jima'in, tetapi puasanya juga kaful jawarih anid dhunubi wal ma'asi wal atham, menjaga seluruh anggota tubuh kita dari dosa dan kemaksiatan. Namun demikian Ibrahim bin Adham ini memberikan amaroh, menunjukkan alamat, walaupun tanda-tanda ini kalau kita bijak cukup untuk introspeksi, ngecek diri kita sendiri, jangan dijadikan tolak ukur untuk melihat orang lain. Jadi Ibrahim bin Adham niku ndawo nek kepingin ngerti ibadah Ramadan niku diterima napa mboten, sehingga dosa-dosa kula lan panjenengan niku diampuni kalian Allah Subhanahu wa taala napa mboten, niku wonten tanda-tandae, wonten alamate, bede ngerteng-ngerak bede tandena. Tapi tanda nika cek kebayangin cereng lain cokop kebayang ngokor abe di kuatire mangke kula panjenengan ningali tiyang lintu nek kira-kira tanda-tanda niki mboten enten terus kita justifikasi nek wong iku posone gak diterima, pun sampai ngoten. Ojo sampai ngoten. Jangan jadikan sebagai alat mengukur ibadah orang lain, tapi cukup kita introspeksi kangge ngukur awak kula lan panjenengan piyambak-piyambak. Jadi kalau ini tidak ditemukan di dalam diri kita muhasabah. Tak kok beda sekonslet nang ibadah kula ben panjenengan. Kita yang muhasabah, kuatir wonten something wrong teng kula lan panjenengan. Napa tanda-tanda niku kok mboten medal teng kula lan panjenengan sedaya. Napa niku para rawuh sedaya? Tandane wonten 7. Ada 7 sifat yang akan lahir dari orang yang ibadahnya selama Ramadan itu diterima sehingga dosa-dosanya diampuni. Mudah-mudahan ada pada kita semua. Allahumma. Napa niku? Sing nomor setunggal, yara nafsahu ghairu maksumatin minad dzunub. Sadar kalau kita sebagai manusia gak bakal luput saking dosa. Oning cek manusia nika tak kira toman luput dari dosa. Seberapapun kita berupaya menjaga apa yang telah diwajibkan oleh Allah tangkululan panjenengan, kita menjaga apa yang dilarang oleh Allah untuk tidak kita lakukan, tapi karena besarnya hak-hak Allah tangkululan panjenengan, masih ada kekurangan-kekurangan dan ketidakmampuan kita. Makanya orang yang ibadah Ramadannya diterima, dia sadar kalau dirinya sebagai manusia tidak akan pernah luput dari dosa, sehingga yang akan lahir sikapnya adalah masuk bulan Syawal tambah kata taubat. Niki ciri ini. Tadi ini kalau panjenengan rumongso aman, karena kita sudah yakin dengan ampunan Allah, terus ngintengno, berarti awa-awaan kabeh iki wis Idul Fitri, wis balik nang suci, wis enggak duwe dosa, tobaté leren, patenge nang masjid yo leren,
tepak malam-malam ganjil yo pateng duki teng masjid, tapi mangke ketika sudah dimulai lagi hajat sama duha wis gak pati semangat, sebab kita merasa kalau dosa-dosa kita sudah diampuni. Niku indikatore yo koyo mboten-mboten. Jadi orang yang dosanya diampuni justru semakin sadar kalau dirinya sebagai manusia itu tidak akan pernah luput dari dosa, sehingga semakin banyak bertaubat. Kurang tok. Tobatnya gak mari-mari terus tobat. Bengi tobat sadar. Saknajane aku dalu iki bengi iki tobat teng Gusti Allah wis sampai mentok. Tapi bisa jadi siangnya saya melakukan lagi kesalahan. Sehingga segera kembali lagi dan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku ciri ini. Jadi ciri pertama yang akan lahir dari orang yang Ramadannya diterima, dosanya diampuni, dia sadar kalau manusia tidak akan luput dari dosa, sehingga semakin banyak bertaubat. Tambah kathah taubate mangke masuk teng bulan Syawal. Mboten malah ngentengno, sebab kula panjenengan rumangsa pun resik sak mantune ibadah teng Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing nomor kalih napa para rawuh sedaya? Ya ra katsiral ibadati qalila. Ciri kedua dari orang yang Ramadannya diterima, yara katsiral ibadati qalila, ibadah sing sampun kathah dilakoni dianggap titik. Ibadah sing banyak selama bulan Ramadan yang gep saka ni. Sehingga napa? Tambah pateng ibadah. Jencakang ibadah, ditaruh masa banyak. Kalau kebiasaan kita setelah sholat isya, sholat sunnah ba'diyah, ditambah dengan witir, tapi selama Ramadan kita tambah dengan sholat tarawih. Tarawih sing sampun kathah kula panjenengan lakoni. Ada yang tarawihnya 20 rakaat dengan 10 salam. Witirnya 3 rakaat dengan 2 salam 21. Atau ada yang tarawihnya hanya 8 rakaat dengan 4 salam atau dengan 2 salam. Witirnya 3 bisa dengan 2 salam, bisa dengan 1 salam. Atau ada yang tarawihnya 36 rakaat. Seperti kebiasaan di Madinah pada masa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, karena ingin mengimbangi tradisi di Mekah, setiap 2 kali salam ada tawaf. Di Madinah nggak bisa tawaf. Akhirnya istirahatnya yang tawaf 4 kali itu dikonversi dengan 4 rakaat atau 2 kali salam. Sehingga setelah 20 rakaat masih ditambah 16 rakaat tarawihnya, 36 rakaat. Atau seperti tradisi di Yaman, di Hadramaut, di Tarim, kalau tarawihan mulai dari setelah Isya hampir menjelang subuh baru selesai. Malah kadang-kadang nih teng Kalipuro, teng Banyuwangi gegeran gara-gara rakaate tarawih. Wong katene nang endi? Ada yang karena berorientasi pada jumlah rakaat sampai kadang-kadang gak pati mikir nek salate niku sampun tumaknina, sampun wiqor, sampun khudu, sampun sakinah, karena yang dikejar adalah jumlah rakaat. Sampai kadang-kadang sing rumangsa salate luwih apik kondo, mending 8 rakaat tapi salatnya bagus, pelan anteng, daripada 20 rakaat tapi sholatnya kurang anteng. Tapi yang lain jawab,
mending 20 rakaat antang ambek suwe ketimbang 8 rakaat sing podo suwe ini. Mending malih 36 rakaat sing api ambek suwe, yuk ketimbang kurang ambek iku yuk gak pati suwe pisan. Bahkan kebiasaannya kalau di Haramain itu ditambah dengan sholat tahajud berjamaah 10 rakaat. Jadi 20 ditutup dengan witir 3 rakaat, nanti tengah malam ditambah lagi 10 rakaat. Ibadah sing kathah sing dilakoni niku dianggap sedikit. Jadi koyoke kula panjenengan kurang tok. Niki cirine nek ibadah siami diterima. Jadi bukan merasa bahwa ibadah sudah banyak kita lakukan dan kita sudah merasa bahwa kita punya investasi pahala yang banyak, tidak. Justru sebaliknya. Orang yang siamnya diterima, ibadahnya diterima, masuk bulan Syawal ibadah sing kathah niku dianggap sedikit sehingga dia terus memperbanyak ibadah. Artinya apa? Memberlangsungkan kebiasaan Ramadan sampai pada hari-hari di luar Ramadan. Karena tarbiyah Ramadan, madrasah Ramadan dengan kurikulum siam dan qiyam, niki kan nek bahasa kula panjenengan kawah candra di muka. Jadi madrasah Ramadan itu adalah untuk ngedrill, untuk ngelatih kula panjenengan ngekeh-ngekehaken ibadah supados kula panjenengan tuman. Paham nggih? Male toman. Mun jandeng Madura likulli tomanin nyamanun. Mun la toman pas nyaman. Ben biasa kula panjenengan ngekeh-ngekehaken ibadah. Jadi suasana Ramadan ini kita perpanjang pada hari-hari di luar Ramadan. Nek perlu sampai petuk ambek Ramadan yang akan datang. Allahumma. Ya cuma nek gak Ramadan kan gak ono terawih. Lah piye nek gak ono terawih? Latihane berjamaah. Nanti di luar Ramadan kebiasaan memperbanyak sholat malam itu ya ditambah tapi dilakonin dewe-dewe. Niki kan pendidikannya niki. Pendidikannya. Loh kadang-kadang kan wonten sing takon teng kula. Bagaimana sholat duha dilaksanakan berjamaah? Bagaimana sholat tahajud dilaksanakan berjamaah? Padahal sholat sunnah itu adalah an-nafilah allati lam tusra' fiha jamaah. Sholat sunat yang tidak dianjurkan berjamaah. Napa jawaban kula? Ya mboten napa-napa. Sholat duha berjamaah nggih sae. Sholat tahajud berjamaah niku nggih sae. Lebih bagus mana antara berjamaah dengan tidak berjamaah? Memang tidak dianjurkan berjamaah. Tetapi kalau dilaksanakan berjamaah nggih mboten napa-napa sebab nek mboten jamaah kadang-kadang gak pati ono dorongan sregep sing katene ngelakoni. Makanya di pesantren-pesantren tahajud jamaah duha berjamaah untuk apa? Melatih. Ben jadi kebiasaan mantun niku terus dilakonin dewe-dewe. Makanya panjenengan niki nek hajat teng mriki berjamaah ngelatih seminggu sepisan. Duha tiap hari Ahad berjamaah ngelatih seminggu sepisan terus sak teruse nang omahe dewe-dewe dilakonin dewe-dewe niku madrasahe. Paham nggih? Membuat kebiasaan. Biasanya kalau malam Jumat pengajian hajatnya berjamaah apa mboten? Jamaah. Hari Ahad duhanya berjamaah apa mboten? Niku melatih ben panjenengan biasa. Mangke hari Senin, hari Selasa, hari Rebu, hari Kamis, hari Jumat duhanya dilaksanakan sendiri-sendiri karena dibiasakan. Sama dengan bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan kita dididik memperbanyak sholat malam dengan sholat taraweh. Ya sholatnya diperbaiki, sing runtut, sing anteng, sing api. Lo kadang-kadang jangan kejar tayang, krono kepingin
Endang-endang mari 20 rakaat, kadang-kadang bacaannya juga temponya enggak diperhatikan. Tetap marotibut tilawah itu jangan sampai ditinggal. Kalau keluar dari situ nanti mau ikut tempo yang mana? Ada tahqiq, ada tadwir, ada hadr. Tahqiq itu membaca dengan but'i, dengan pelan, memberikan seluruh huruf hak-haknya dengan tepat. Kalau hadr membaca dengan tempo yang cepat, tetapi tetap tidak mengurangi sedikit pun hak-hak yang harus dimiliki oleh huruf. Tidak menjatuhkan, menggugurkan huruf, tidak menghilangkan tasydid. Tetap menjaga cara-cara membaca sesuai dengan qawaidut tilawah, ilmu tajwid. Tadwir di tengah-tengah di antara keduanya. Tetap. Nah, ini media tarbiyah, media latihan. Supados nopo? Sak mantuni Ramadan kula panjenengan terbiasa dengan salat sing 10 rakaat. Ngapunten 20 rakaat 10 salam niku. Tapi nanti jadi nopo? Jadi salat tahajud, jadi salat hajat, jadi salat mutlak. Pembiasaan-pembiasaan niki sing dilatih. Karena ciri orang yang Ramadannya diterima, ibadah yang banyak dianggap sedikit, sehingga masuk bulan Syawal tambah kathah ibadah. Ini yang dimaksud memudawamahkan, ngelanggengaken situasi Ramadan dibawa kepada di luar Ramadan. Karena kalau Ramadan memang situasinya yang luar biasa menggiring kita. Kondisinya sing narik kula panjenengan bisa pateng sholat, kuatah maos Al-Quran, kata infak lan sodako. Tapi jangan kesalehan itu terjadi di bulan Ramadan hanya untuk bulan Ramadan saja. Kadang-kadang tulisan-tulisan itu seperti itu. Hati-hati di bulan Ramadan. Lah ini gak bulan Ramadan, apa gak kudu ngati-ngati. Ini media latihan. Jangan dibikin soleh secara instan, tetapi temporal. Kesolehannya harus tetap berlanjut karena ini media latihan. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku ciri yang nomor 3. Jadi ciri yang ketiga adalah masuk bulan Syawal tambah kathah ibadah. Keranten nopo? Ibadah sing sampun kathah dilakoni dianggap sedikit. Pun sekarang ciri yang nomor 4. Kalau ibadah yang banyak dianggap sedikit, maka ciri yang keempat adalah rezeki yang sedikit dianggap banyak. Niki sawali. Jadi ibadah kula panjenengan sing kathah itu dianggap sedikit sehingga mendorong kula panjenengan tambah ngekeh no ibadah. Tapi rizki berapapun yang kita terima dari Allah kita anggap banyak. Insya Allah kalau sikap ini yang muncul dan lahir dalam diri kita, kula panjenengan gak bakal ono masalah ambek pandemi COVID-19. Kalau panjenengan gak bakal ono masalah mbek corona. Memang corona ini dampaknya bukan hanya pada persoalan kesehatan, tetapi pada persoalan ekonomi. Tapi kalau orang sudah mempersiapkan mental dengan pelatihan Ramadan yang dilatih kesederhanaan, apapun yang ia terima dari Allah, ia anggap sebagai karunia yang luar biasa besarnya, maka dia tidak akan pernah ada masalah dengan itu. Karena nopo? Kalau ibadah yang banyak dianggap sedikit, maka rezeki yang sedikit dianggap banyak. Berapapun ia terima akan ia syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ciri sing nomor 4 tambah kathah syukur. Niku kuncine kebahagiaan. Nek Ramadan ini berhasil, siamnya berhasil, qiyamnya berhasil, madrasahnya Ramadan, kurikulumnya siam sama qiyam, maka lulus akan mendapatkan sertifikat kula panjenengan itkun minan nar. Implikasinya nopo? Jadi wong sing tambah pateng ibadah
dadi wong sing tambah kathah syukure, tambah kathah tobaté. Niki konsekuensinya. Jadi sadar nek manungsa niku gak bakal luput saking dosa tambah kathah tobat. Ibadah sing kathah dianggap sedikit sehingga akan tambah banyak ibadah. Rizki yang sedikit dianggap banyak sehingga tambah banyak bersyukur. Niku sing nomor 3. Sakniki nomor sekawan. Napa sing nomor sekawan? Semangat ketika kita dihadapkan kepada urusan akhir. Niki ciri ini. Jadi nek kalau panjenengan didepno teng urusan akhirat semangat. Napa ngujan? Karena yang kita bangun dalam pikiran kita, yang kita kembangkan dalam paradigma kita, kalau tidak hari ini saya mengerjakan, tidak ada jaminan bahwa besok saya masih bisa mengerjakan. Jadi nek malam Jumat kalau panjenengan didepno wonten rutinan hajat teng Masjid Baitur Rahman, kalau panjenengan katene budal niku semangat. Seumpama ono urusan dunya sing durung mari, kalau panjenengan mikiri ngoten. Nek saiki aku enggak budal, gak ono jaminan minggu ngarep aku iso teko. Paham nggih? Jadi mon malam mangken kula mbiyen kata antar, saya rasa ajamin jak minggu datang bisa datang. Gak ada yang jamin. Banyak orang yang minggu lalu masih bersama kita, tapi ternyata minggu ini sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Loh. Ono urusan dunya sing durung mari, pripun carane? Begini yang kita bangun dalam pikiran kita. Nih aku sesuk sik butuh teng hasili urusan dunya iki, berarti sesuk aku sik urip. Nih sesuk aku sik urip, ya wis tak lakoni, sesuk tak kudu lakoni saiki. Gak kudu dilakoni saiki. Jadi ini yang dibangun paradigmanya, sehingga kita akan semangat dalam urusan akhirat, mu'tadil, mutawassit fi dunya, biasa-biasa urusan dunia. Bukan kemudian mencacati, bukan kemudian meninggalkan, bukan kemudian abai dengan urusan dunia, tapi biasa-biasa. Mau berangkat ke Baitur Rahman hari Ahad, waktunya pengajian duha, tapi ada urusan dunia yang belum selesai kita kerjakan. Apa yang kita bangun dalam pikiran kita? Kalau saya tidak berangkat duha sekarang, gak ada jaminan kalau Ahad depan saya masih hidup. Sementara saya membutuhkan ini untuk tambahan sangu akhirat saya. Tapi kalau saya besok masih butuh terhadap hasil kerja-kerja dunia saya, berarti besok saya masih hidup. Kalau besok masih hidup, ya tak lakoni sesuk. Makanya pemahaman don't wait tomorrow, what can you do today? Jangan tunggu besok apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Itu yang paling pas diarahkan pada urusan akhirat. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Itu jangan salah paham. Yang dimaksudkan apa? Kalau tidak segera hari ini kita berbuat untuk akhirat, gak ada jaminan kalau besok masih kita bisa kerjakan. Tapi kalau urusan dunia, kalau kita sudah mati kan kita tidak butuh. Misalkan kalau panjenengan ono urusan dagang, kalau panjenengan nek sik butuh nang hasil dagang, berarti kan sesuk sik urip. Nek kalau panjenengan sesuk pun mati kan gak butuh niku. Ya wis, nek sesuk aku sik urip ya tak lakoni sesuk, saiki wayahe duha budal sik nang masjid. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku sing dimaksud para rawuh sedaya. Jadi semangat nek didepno urusan akhirat, biasa-biasa nek didepno urusan dunya. Niki nomor 4 dan nomor 5. Ngapunten Bib, kurang 5 menit, siap. Niki pun ono kode wau. Tinggal 2. Sing nomor 6 nopo? Senang berkumpul dengan orang-orang yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Senang bersama-sama orang-orang yang baik. Kenapa?
Karena kalau kita dekat dan berkumpul dengan orang-orang yang baik, insya Allah kita semua akan menjadi orang-orang baik. Allahumma. Minimal kita akan menjadi orang yang senang akan kebaikan. Panjenengan sak payah-payah, sak kesel-kesele, tapi panjenengan gelem budal teng Masjid Baitur Rahman. Teng mriki wonten rencang-rencang wau solawatan. Insya Allah kula yakin panjenengan derek solawatan. Nggih napa nggih? Sanajane panjenengan ngantuk, diimami Habib Taufik, kita bersama-sama salat hajat, kita bersama-sama munajat, kita bersama-sama berzikir. Insya Allah panjenengan derek berzikir. Sakniki pertanyaannya, seandainya panjenengan dalu niki mboten bidal teng masjid, wonten teng griyane piyambak-piyambak, kira-kira selawatan dhewe napa mboten? Kira-kira hajat dhewe napa mboten? Kira-kira wiritani lengkap napa mboten? Maka kalau kita berkumpul di majelis kebaikan, kita akan ikut berada dalam kebaikan itu. Alhamdulillah, panjenengan orang-orang terpilih yang pada malam hari ini ada di masjid. Orang-orang terpilih ini harus panjenengan syukuri supaya kesempatan, semangat dan keinginan tetap dipertahankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak saudara-saudara kita yang pada malam hari ini lalai daripada ibadah. Betapa banyak saudara-saudara kita yang pada malam ini tidak mempedulikan bagaimana dia qiyamul lail Ramadan yang sebentar lagi akan meninggalkannya tanpa dia melakukan sesuatu yang bermakna. Napa niki saged kula panjenengan lakoni sebab kula panjenengan kempal ambek wong-wong sing sae. Alhamdulillah. Kita ada di rombongannya Habib Mahdi, ada di rombongannya Habib Taufik, rombongannya Habib Mustafa, rombongannya Ustadz Sentot, bersama-sama. Ini kalau tidak ada yang kemudian memprakarsai yang seperti ini, napa wonten jaminan kalau panjenengan iso tertib kabeh kados ngoten. Ini ciri yang keenam. Jadi kita akan mencari majelis-majelis kebaikan. Kita akan mencari tempat-tempat kebaikan. Di mana di tempat itu kita akan terus banyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun saniki sing terakhir nomor pinten? Nomor 7. Napa saya nomor petok? Menjauhi orang-orang yang jelek. Kenapa? Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang jelek, orang-orang yang ahli maksiat, kalau kita tidak kuat, kita bisa ikut pada kejelekannya. Kalau kita tidak tahan, kita ikut pada kemaksiatannya. Tapi seandainya kita tahan dan kita tidak ikut, akhirnya menjadi orang yang radin ayyuk sallah fi ardi. Naudzubillah. Kita akan menjadi orang yang rela Allah Ta'ala dimaksihati di buminya sendiri. Wal iyadu billah. Kecuali kita datang ke gerombolan orang-orang yang jelek dengan sekian benteng dan kekuatan serta keyakinan bahwa kita tidak akan ikut mereka, tapi kita justru akan menarik mereka ke jalan ini. Dan ini tidak semua orang punya kemampuan. Secara umum jauhilah orang-orang yang jelek. Tapi jangan semuanya menjauh. Habib Taufik datangi kelompok-kelompok orang-orang yang jelek, diajak sholawatan, diajak ke hajat, diajak ke duha, boleh. Kenapa? Bentengnya udah kuat, dijamin tidak akan ikut pada mereka, tapi mereka yang akan dipengaruhi ikut ke sini. Kalau tidak punya kesiapan mental yang semacam itu, jangan coba-coba. Takut kita setan nurok. Ini gula ben sambian setan nurok. Orang abolengan bi orang se danunda sholat. Ntar perjalanan ke Surabaya. Panjenengan ngomong, ndang-ndang mandek nang kene tak engko ae. Engko ae tenurok sambian. Panjenengan aslinya tidak mau nunda-nunda, tapi karena temannya nunda-nunda, apalagi itu lebih kuat dari panjenengan powernya, panjenengan yang ikut. Lah, opo sambian kok melok kaya ngono ya opo ne? Wong iku sing duwe mobil. Wong iku sing tak tutno. Kemudian mampir di tempat kemaksiatan. Panjenengan awalnya mau berpaling, tapi karena mampir panjenengan melok delok. Nggih napa nggih? Makanya ciri yang ketujuh niku jauhi orang-orang yang jelek. Niki ciri-ciri nih ibadah siam kalau panjenengan diterima. Jadi memang urusan diterima atau tidak ibadah kita siam atau qiyam niku urusane Gusti. Tapi kita bisa ngukur diri kita sendiri, tapi ngapunten ojo kanggo ngukur wong liya.
Jadi engko pedhok mbek wong liya, lho iki kok gak tambah patang ibadah, berarti posone gak diterima. Pun. Jangan pernah justifikasi orang lain, tapi untuk ukuran kita sendiri. Orang yang ibadah Ramadannya diterima, dosanya diampuni. Kalau dosanya diampuni, kembali ke fitrah. Kalau sudah kembali ke fitrah, maka akan lahir 7 sifat. Apa? Sadar sebagai manusia tidak akan luput dari dosa, semakin banyak bertaubat. Ibadah yang telah banyak dilakukan dianggap sedikit sehingga tambah banyak beribadah. Rizki yang sedikit pun selalu dianggap banyak sehingga tambah banyak bersyukur. Semangat ketika dihadapkan pada urusan akhirat biasa-biasa, adil, proporsional dalam urusan dunia. Berkumpul dengan orang-orang yang baik, menjauhi orang-orang yang jelek. Mudah-mudahan dalam menjalankan ibadah Ramadan kita, baik siam dan qiyam, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga 7 sifat akan menjadi karakter kita, dan kita di bulan Ramadan betul-betul mendapatkan maghfirah, rahmat, dan itkun minan nar. Amin. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahmidana wa tadurru'ana wa takhushu'ana wa tammim taqsirana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin. Allahumma ja'alna fi hadha as-sahri as-sarif min as-su'ada al-maqbulin wa la taj'alna fihi min al-askiya al-mardudin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.